Langsung Ya. langsung baik waktunya. Oke, ya. Eh, Bu Dini Iya, izin mewawancarai terkait boleh. masalah yang saya alami di kelas 2. Ya, baik Pak Cipto. Saya mengangkat masalah Bu Dini terkait masalah Ya, yang saya identifikasi dan saya temukan di kelas 2. Yang pertanyaan yang pertama, eh, bagaimana menurut Ibu eh, tentang penyebab rendahnya motivasi atau semangat belajar dari kelas 2? baik Pak Cipto. Jadi penyebab rendahnya motivasi belajar siswa kelas 2 ya di sekolah yang saya temukan menurut pendapat saya. Di antaranya yang pertama, guru tidak memberikan motivasi. Jadi di sini mungkin ketika awal pembelajaran itu si guru lupa memberikan atau menyampaikan tujuan pembelajaran. Sementara tujuan pembelajaran ini sangat penting supaya si siswa termotivasi daripada tujuan belajar itu apa, materi itu apa, supaya kita bisa. Jadi di sini guru itu mungkin tidak memberikan motivasi. Lalu yang kedua, menurut saya kurangnya perhatian daripada orang tua. Jadi peran orang tua di sini sangat penting. Ketika di sekolah si anak belajar dan di rumah pun itu harus belajar supaya prestasinya meningkat dan lebih semangat lagi dan termotivasi lagi untuk belajar di sekolah. Seperti itu. Oh ya begitu ya Bu Dini ya. Terima kasih atas Ya, jawabannya Bu Dini. Dilanjut ya Bu Dini ya. Untuk ya, pertanyaan tidak yang keempat, untuk pertanyaan yang kedua Bu, menurut baik. Ibu apa yang menjadi penyebab kurangnya kemampuan menulis siswa kelas 2 itu? Kalau menurut Ibu seperti apa? Kemampuan menulis. Yang pertama, menurut saya ketidakmatangan fisik siswa. Jadi yang saya temukan di kelas itu ada beberapa siswa yang kurang jelas melihat huruf, apalagi huruf kecil, dan juga kurang sempurna dalam menulis huruf. Jadi di sini mungkin yang harus kita lakukan adalah sebagai guru kelas 2 itu, khususnya kelas 1, kelas 2, kalau menulis di papan tulis itu harus menggunakan ukuran-ukuran yang besar supaya memudahkan siswa dalam menulis. Oh Lalu iya. yang kedua, kurangnya latihan siswa ketika di sekolah dan juga di rumah. Jadi peran orang tua di sini sangat penting. Sangat-sangat penting, karena semakin siswa sering berlatih, maka semakin kemampuan menulis itu semakin baik. Seperti itu. Terima kasih Bu, jawabannya sangat Ya, sangat bagus ya, sangat bermanfaat buat saya. di, Dilanjut ya Bu ya. Untuk ya pertanyaan yang silakan. ketiga, eh, bagaimana menurut Ibu faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa kelas 2 pada pelajaran matematika? Ya, kita tahu kalau matematika itu kebanyakan siswa itu menganggapnya itu pelajaran yang sulit. Menurut Ibu Iya, bagaimana? iya. Jadi mungkin di sini kekurang kekurang pas si guru memilih metode atau media pembelajaran yang efektif untuk siswa khususnya dalam proses hitung berhitung. Jadi di sini guru bisa jadi tidak menggunakan benda-benda konkret ketika menjelaskan materi kepada siswa sehingga siswa sulit untuk memahami materi tersebut. Lalu yang kedua tadi seperti yang sudah dibicarakan oleh Pak Cipto, jadi ada rasa bahwa pelajaran matematika itu adalah pelajaran yang sangat sulit. Jadi di sini tuntutan daripada guru kurang memotivasi kepada siswa bahwa sebenarnya pelajaran matematika itu adalah pembelajaran yang sangat mudah, yang sangat menyenangkan dan sangat bermanfaat bagi siswa. Lalu yang ketiga, kekurangnya kemampuan berhitung. Jadi siswa masih belum paham berhitung, masih belum paham angka, masih belum hafal urutan-urutan angka dari 1, 2, 3 dan sebagainya seperti itu. Mungkin Terima itu kasih. Pak Cipto. Oh iya iya. Semoga ya. Terima kasih jawabannya Ibu. Ya, Mungkin biar menghemat waktu kita lanjut ke pertanyaan yang keempat boleh. ya. Terakhir ya Bu. Ya, Pertanyaan yang silakan. ditanyakan yaitu mengenai penyebab menurut Ibu penyebab apa saja penyebab rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal pengurangan bilangan cacah. Itu sudah mulai mengajarkan materi tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Menurut Ibu bagaimana? Jadi mungkin salah satunya kekurang pahaman siswa dalam operasi hitung. Bilangan cacah kan dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya Pak ya.
Lalu yang kedua, kurangnya latihan entah di sekolah maupun di rumah. Jadi semakin siswa dilatih itu semakin terbiasa dilatih ya semakin mampu, semakin pintar. Jadi di sini peran orang tua sekali lagi sangat penting. Ketika belajar di rumah, ketika mengerjakan tugas, lalu motivasi guru ketika belajar di sekolah juga sangat penting. Seperti itu Pak Sipto. Terima kasih Bu Dini atas jawabannya, sangat bermanfaat buat saya ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya mungkin Ibu Dini dalam beraktivitas. Tidak apa-apa. Terima ya, kasih. Semoga bermanfaat ya Pak Cipto. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.